Sampai hari ini kami percaya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kami dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Karena Engkaulah kami ada. Sehingga kami bersyukur kalau pagi hari ini kembali lagi kami boleh memandang wajah Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing. Sehingga di mana kami tinggal, tatkala kami memuji menyembah Tuhan di rumah kami, kami percaya Allah hadir. Allah menyatakan kuasanya dalam rumah kami, rumah tangga kami, keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Karena itu ya Bapa, pagi hari ini kami mau buka hati kami, kembali kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus urapi setiap kami sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Dan kami percaya dengan firman-Mu hidup kami semakin hari semakin dibersihkan. Roh Kudus sampaikan sesuatu di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kita masih tetap ada dalam rangkaian khotbah apa yang menyebabkan janji Tuhan tidak tergenapi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Ya kan, kita sudah ada di bahasan yang ke-9 hari ini. Harusnya sudah ada yang terakhir ya, tapi karena kemarin kita sempat skip ya kan, karena satu dan lain hal, maka tidak ada ibadah pagi. Maka hari ini kita masuk di dalam poin atau bahasan yang ke-9, saudara dikasih dalam Tuhan. Apa yang menyebabkan janji Tuhan tidak tergenapi dalam hidup kita? Bukan dari pihak Tuhan, karena pihak Tuhan adalah yang memberikan janji dan sudah menepati janjinya. Tapi bagian kita adalah meraih. Sama-sama bilang sama saya, meraih. Untuk meraih janji Tuhan ada bagian yang harus kita kerjakan. Ada untuk mengambil bagian janji Tuhan, ada bagian yang harus kita kerjakan. Dan seringkali kita gagal di sini, saudara dikasih dalam Tuhan. Makanya 8 pertemuan kemarin dalam ibadah doa pagi secara online saya bahas, saya sharing secara singkat. Dan saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung dalam ibadah doa pagi ini, dan saudara bisa melihat dalam rangkaian khotbah atau rangkaian firman Tuhan yang saya bagikan kemarin-kemarin, saudara bisa lihat di akun YouTube saya, Glenn Letuheru, sehingga akhirnya kita bisa terus belajar dan tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam bahasan yang ke-9. Saya sedikit review buat setiap kita. Apa yang menyebabkan anak-anak Tuhan tidak dapat mengalami janji Tuhan? Yang pertama, karena memiliki mental tidak mau susah, ya kan? Sedangkan Yesus mengajarkan belajar untuk sangkal diri, belajar untuk pikul salib setiap hari. Yang kedua, apa yang menyebabkan anak-anak Tuhan tidak mengalami janji Tuhan? Karena seringkali berjalan dengan menggunakan mata jasmani. Betul, menggunakan mata jasmani penting, tapi berjalan dengan iman itu juga penting, dengan menggunakan mata rohani, ya kan? Dan yang ketiga, apa yang menyebabkan anak-anak Tuhan sulit mengalami janji Tuhan? Karena seringkali membesarkan hal-hal yang negatif, seringkali membesarkan hal-hal yang membuat kita lemah, dan akhirnya kita tidak lagi mengalami apa yang menjadi janji Tuhan. Jadi yang keempat, apa yang menyebabkan anak Tuhan tidak mengalami janji Tuhan? Karena lebih mengejar berkat daripada perkenanan. Jadi hatinya sudah serong, hatinya sudah menyimpang, tidak lagi fokus bagaimana supaya hidup berkenan kepada Tuhan, tapi fokus untuk hidup diberkati. Berkat tidak perlu dikejar, berkatlah yang mengejar setiap kita. Bagian kita dalam mengejar perkenanan Tuhan. Karena ketika kita mendapatkan perkenanan Tuhan, Tuhan bilang, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan yang kelima, kita belajar kemarin, apa yang menyebabkan anak-anak Tuhan sulit mendapatkan atau mengalami janji Tuhan? Karena tidak berpusat kepada janji Tuhan, berpusat kepada penghidupan, berpusat kepada masalah. Akhirnya sentralnya lupa bahwa saya harus hidup memegang janji Tuhan. Yang keenam, kita juga sudah belajar apa yang menyebabkan anak Tuhan sulit mengalami janji Tuhan. Karena tidak mau menghadapi, tidak siap menghadapi sebuah peperangan.
Tuhan udah kasih tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya, tapi ada penduduk-penduduk di sana yang harus dibasmi terlebih dahulu oleh umat Tuhan, bangsa Israel. Dan bagian mereka adalah berperang, bagian mereka adalah menghabisi orang-orang tersebut. Tapi tanahnya sudah diberikan kepada Tuhan. Tapi itu sebabnya mereka tidak siap menghadapi peperangan, akhirnya sulit untuk mengalami janji Tuhan. Dan yang ketujuh, kemarin kita sudah belajar apa yang menyebabkan anak Tuhan tidak mengalami janji Tuhan, karena tidak mau berubah. Dalam mengiring Yesus kita harus mengalami perubahan. Iya kan, murid-murid Yesus dari penjala ikan diubahkan oleh mengalami perubahan dalam kehidupan yang mengiring Tuhan menjadi penjala manusia. Saulus diubahkan Tuhan menjadi Paulus. Ada banyak hal yang harus kita ubah dalam kita mengiring Tuhan. Yang kedelapan sudah dikasih dalam Tuhan. Apa yang menyebabkan anak-anak Tuhan tidak mengalami janji Tuhan? Karena seringkali tinggal dalam ketakutan. Ingat, Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi memberikan kepada kita roh yang membangkitkan semangat. Dan dengan roh itu kita memanggil ya Abba, ya Bapa. Dengan kata lain, jangan tinggal dalam ketakutan. Bisa takut, tapi jangan sampai takutan itu menguasai hatimu. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Rangkaian ini sudah saya bagikan di akun YouTube channel saya, sudah dikasih dalam Tuhan. Saudara bisa belajar kembali di sana, atau sekarang bisa mencatat, iya kan? Nah, kita masuk dalam bahasan yang ke-9 hari ini. Apa yang menyebabkan anak Tuhan tidak mengalami janji Tuhan? Yang ke-9 saya pelajari, karena lebih mempercayai musuh. Lebih mempercayai musuh, saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, kita akan sharing tentang hal ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Di dalam Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Kita masih ada dalam bahasan bagaimana umat Tuhan diberikan janji oleh Tuhan. Dari tanah Mesir diberikan tanah berlimpah susu dan madunya, ya kan? Tapi hanya 2 orang yang masuk, Yosua dan Kaleb. Kenapa mereka berdua masuk? Sebagian bangsa Israel, sebagian besar tidak masuk. Nah, ini akan kita masih pelajari ya. Bilangan 13 ayat 27 sampai dengan 31. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Mereka menceritakan kepadanya. Jadi ketika 12 orang utusan dari Musa untuk mengintai tanah Kanaan sudah pulang, maka pesan inilah yang disampaikan. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Jadi mereka membawa hasil daripada tanah yang disuruh, di mana Musa menyuruh mereka mengintai. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Betul sampai di sini, saudara. Sampai di ayat 28 ini masih benar apa yang mereka lihat dan mereka menyampaikan. Nah, di bawahnya kita belajar sekali lagi, saudara. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Lihat, saudara. Akhirnya, kemarin kita sudah belajar tentang ketakutan. Ketika seseorang mulai takut, maka dia sudah akan membesarkan apa yang dia takuti, dan dia akan membagikan itu kepada orang lain, sehingga orang lain yang mendengar masalah dia ikut menjadi takut. Iya kan? Nah, ini yang disampaikan oleh ke-10 orang dari antara 12 utusan yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Betul, hasilnya bagus. Betul, janji Tuhan tuh ada di sana. Tapi di sana juga ada orang-orang besar. Tapi di sana juga ada orang-orang yang jago berperang. Tapi di sana juga ada begitu banyak bangsa yang harus kita hadapi. Tapi Yosua bilang di ayat 30, Kaleb maksud saya bilang di ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara perhatikan, betul di hadapan sana ada musuh. Betul di hadapan sana ada orang-orang yang besar. Tapi dengan keyakinan akan janji Tuhan, Kaleb bilang, kita pasti akan mendudukinya. Dasarnya apa berani Kaleb ngomong seperti itu? Karena Kaleb tahu yang namanya janji oleh Tuhan pasti akan digenapi. Tapi memang dasar mentalnya 10 orang ini penakut. Makanya di ayat 31 bilang sekali lagi, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak maju,
Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini yang saya bilang, seringkali yang menghalangi kita sulit menerima janji Tuhan karena seringkali kita lebih mempercayai musuh kita. Seringkali kita lebih mempercayai kekuatan lawan daripada kekuatan kita yang berjalan bersama dengan Tuhan. Nggak bisa lah pendeta, nggak mungkin saya bisa mengampuni suami saya pendeta. Nggak bisa lah pendeta, bagaimana bisa saya mungkin mengampuni istri saya? Lihat saudara, padahal Alkitab sudah katakan perintah-perintahnya itu tidaklah berat. Kenapa? Karena kasih. Lalu kita bilang nggak mungkin, nggak bisa. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sedang memberikan diri kita, menundukkan diri kita di bawah kuasa musuh. Dengan kata lain, hal yang sama kita lakukan, sama seperti 10 orang utusan ini. Mereka bilang gak mungkin kita bisa masuk lah, mereka lebih kuat dari kita. Gak mungkin kita bisa menduduki tanah Kanaan, orangnya besar-besar, terlatih untuk berperang, kita kecil. Saudara lihat, 10 orang ini lebih mempercayai kekuatan musuh daripada kekuatan yang menyertai mereka, yakni Allah. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kita lupa siapa kita lupa siapa musuh kita. Ini yang akan kita pelajari, saudara dikasih dalam Tuhan. Alkitab katakan, iblis ada di bawah telapak kaki kita. Dan kita tahu dia tidak punya kuasa lagi atas hidup kita. Beberapa minggu lalu saya pernah sharing juga dalam ibadah doa pagi ini, bahwa tempatkan iblis pada tempatnya. Dia tempat ada di mana? Di bawah telapak kaki orang percaya. Jangan biarkan dia naik-naik ke telingamu untuk mengintimidasimu, melemahkan imanmu. Jangan biarkan dia naik-naik ke pikiranmu untuk menaruh pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang cabul. Jangan biarkan dia menaruh sesuatu di hatimu yang akhirnya hatimu penuh dengan kebencian, kedendaman, kesakit hati. Tempatkan dia di bawah telapak kakimu. Maksudnya apa? Dia sudah tidak punya kuasa. Amin. Dia sudah tidak punya kuasa. Nah ini yang sering kali kita bilang, ya habis gimana pendeta? Saya kan masih lemah, ya saya masih manusia, saya masih bisa jatuh. Kita sedang mengizinkan, kita sedang berkompromi dengan dosa. Tahukah saudara-saudara diberikan roh yang lebih daripada pemenang. Karena engkau bisa menaklukkan roh-roh dunia yang kecil, yang Alkitab bilang itu roh sudah tunduk, itu roh sudah takluk di bawah kuasa Yesus. Itu sebabnya sudah dikasih dalam Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Kita mesti tahu dulu bahwa kita kuat. Kita mesti tahu dulu bahwa musuh kita lemah. Itu dulu konsep kita, saudara. Sehingga kita tidak buat diri kita lebih mempercayai kekuatan musuh kita. Hal ini yang terjadi dalam kehidupan Saul dan orang Israel pada saat menghadapi Goliat. Sehingga akhirnya mereka semua hidup dan tinggal dalam ketakutan, gak bisa buat apa-apa. Kenapa? Karena mereka percaya Goliat ini canggih, hebat, dilatih berperang. Goliat ini luar biasa, tinggi badannya, besar, hebat saudariku. Akhirnya dia memuji-muji Goliat, yang akhirnya membuat dia mentalnya semakin hari semakin down. Bagaimana kita bisa melawan Goliat? Dia hebat. Tanpa kita sadari, kita sedang menguntungkan musuh kita daripada memihak pada diri kita sendiri dan kepada Allah yang menyertai kita. Berbeda dengan Daud. Daud tahu siapa dirinya. Itu sebabnya dia mengandalkan Tuhan. Akhirnya Daud bilang, engkau mendatangi aku dengan tombak panah dan lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Bukan lagi kekuatan musuh yang dipikirkan oleh Daud, tapi bagaimana saya punya kuasa yang diberikan untuk saya melawan engkau. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Alkitab jelas katakan roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Itulah jaminannya bahwa kita pasti akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita punya kuasa untuk menolak dosa, saudara. Kepada kita diberikan kuasa karena kita tidak lagi tinggal dalam kegelapan, kita tinggal dalam kebenaran.
Karena itu pastikan bahwa kita punya kuasa. Sama-sama bilang sama saya, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya punya kuasa. Kurang mantap. Kalau orang punya kuasa nggak ngomong saya kurang kuasa, saya punya kuasa. No, saya punya kuasa dari Tuhan Yesus yang memberikannya kepada saya. Amin. Itu jaminan kita. Sehingga kita tidak dipermainkan oleh dosa, kita tidak dipermainkan oleh iblis. Sehingga akhirnya ya jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Dan kita beranggapan, ya habis gimana pendeta saya lemah, ya habis gimana pendeta saya masih manusia. Dengan dalih seperti itu, iblis adalah bapa segala dusta. Hati-hati saudaraku. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9, Petrus bilang begini, sadar dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Sampai sini dulu saudara. Iblis diumpamakan seperti singa. Singa bicara binatang yang perkasa. Singa bicara binatang kuat. Tapi ingat, singanya ompong. Iya kan? Singanya ompong. Fisik luar singa, tapi dalamnya kosong. Kenapa? Karena dia sudah ditaklukkan. Kita mesti tahu apa kekuatan musuh kita. Kalau kita tahu kekuatan musuh kita sudah tidak ada lagi kekuatan, maka kita akan kuat. Tapi sebaliknya, kalau kita berpikir musuh kita lebih besar dari kita, musuh kita lebih kuat daripada kita, engkau sudah kalah sebelum kau berperang. Lawanlah si iblis, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang. Sama-sama bilang sama saya, sampai hari ini iblis masih cari orang. Orang seperti apa yang iblis cari? Orang yang bisa ditelan. Nah, hati-hati saudara dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita jadi salah satu orang yang bisa ditelan oleh iblis. Kenapa? Karena sampai hari ini iblis tahu ada orang-orang yang bisa ditelan, ada orang-orang yang tidak bisa ditelan. Makanya Alkitab bilang, dia cari terus orang yang dapat ditelannya. Berarti ada orang yang nggak bisa ditelan oleh iblis. Siapa dia? Orang yang menempatkan iblis di bawah kaki dia. Orang yang menempatkan iblis di posisinya yang semula. Di mana? Di bawah telapak kaki orang percaya. Karena itu sekarang kita mau pastikan, kita sudah menempatkan iblis di mana? Tetap di bawah telapak kaki kita dan berkata, iblis, kau tidak punya kuasa karena kau sudah dikalahkan di atas kayu salib. Dan hari ini aku punya kuasa. Kenapa? Karena roh yang diberikan kepadaku lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Apakah kita sadar akan hal itu? Atau kita sengaja membiarkan iblis bermain-main di bisikan telinga kita, bermain-main di pikiran kita, bermain-main di hati kita, yang akhirnya kita bilang, aduh saya nggak mampu, saya nggak bisa berkata tidak kepada tawaran-tawaran dosa, saya nggak bisa berkata tidak kepada pikiran-pikiran berzina, saya nggak bisa berkata tidak kepada perkataan-perkataan yang sia-sia yang saya akan buat. Saudara dikasih dalam Tuhan, engkau sedang membiarkan dirimu dikuasai oleh kelemahan. Hati-hati. Strategi iblis tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia ahli dalam penipuan. Bukan cuma S3 saudara. Dia udah S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11. Gak habis-habis itu dia kuliah. Jurusannya apa? Penipuan. Dia tipu setiap kita sehingga kita lupa bahwa kita punya kuasa yang diberikan kepada Yesus. Dan itu permainan licik dia sampai hari ini. Orang-orang seperti itu yang bisa ditelan. Makanya Petrus bilang di ayat yang 9, lawan dia dengan iman yang teguh. Wah, ini dia. Iman inilah yang perlu kita miliki. Lawan dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Pada kita diberikan kuasa untuk menaklukkan iblis di bawah telapak kaki. Kapan dia kalah? Ketika Yesus mati di atas kayu salib. Maka ada perjanjian antara saudara dengan Tuhan. Dan perjanjian itu memberikan kepada setiap kita roh yang besar. Karena roh yang dunia ini tunduk dan takluk di bawah nama Yesus. Haleluya. Kalau kita percaya hal ini,
maka kita nggak akan gampang terintimidasi. Bahkan kita nggak bisa menciptakan kekuatan buat musuh kita. Karena seringkali kita yang menciptakan kekuatan. Musuh kita semakin kuat karena kita yang menciptakan. Dalam pikiran kita, dalam hati kita. Habis gimana ya pendeta istri saya? Aduh, kalau ngomong kasar. Habis gimana ya pendeta suami saya? Aduh, malas sekali pendeta. Kalau saya bandingin dengan suami orang lain, kalau saya bandingin dengan istri orang lain, saudara lihat. Yang menciptakan kehancuran rumah tangga itu bukan iblis. Iblis hanya memberikan percikan kecil, tipuan licik. Kita yang mulai membesarkannya. 10 orang ini membesarkan apa yang dia takuti. 10 orang yang diutus oleh Musa itu membesarkan apa yang menjadi kekuatan musuh. Tak mungkin kita bisa masuk. Susah, berat, kita kecil, gak terlatih berperang. Hal yang sama masih dipakai iblis di hari-hari sekarang, saudara. Dia bilang, taruh bisikan dalam hati kita, ditaruh bisikan dalam pikiran kita, taruh bisikan dalam telinga kita, taruh bisikan dalam hati kita. Sehingga akhirnya kita berpikir, aduh gak mungkin lah rumah tangga saya bisa pulih, suami saya kasar, istri saya gak mau bertobat, gak mau tunduk sebagai seorang istri. Gak mungkin lah saya bisa dipulihkan sakit penyakit saya, dokter udah memvonis, ya gak bisa lah rumah tangga saya, keluarga saya, ekonomi saya dipulihkan, udah seperti ini. Kita mulai menciptakan kekuatan musuh besar dalam hidup kita. Saudara, bukan Tuhan yang salah, bukan Tuhan gak mengasihimu, tapi seringkali kita yang menciptakan itu. Sehingga akhir di tengah-tengah pandemik ini kita bilang, ya namanya juga masa pandemik, wajar lah kalau ekonomi merosot, ya wajar lah. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita punya pikiran seperti itu, maka kita gak akan pernah belajar bersyukur. Tapi kalau kita belajar mengerti bahwa apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup saya itu adalah baik, maka hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Dan tahukah saudara, ketika engkau bersyukur, engkau sedang memuliakan Tuhan. Jangan sampai pikiran hati kita dikuasai oleh penipuan iblis, licikannya iblis. Karena iblis adalah pendusta, dia bapa segala dusta. 1 Yohanes 4 ayat 4. Ini kebenarannya, saudara. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 bilang begini. Kamu, sama-sama bilang sama saya, sama-sama bilang sama saya berasal dari Allah. Amin. Saudara dan saya berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 4. Anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada dalam kamu, sama-sama bilang sama saya, roh yang ada dalam saya lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Setiap kali engkau merasa lemah, setiap kali engkau merasa gak mampu, setiap kali engkau merasa gak sanggup, hardik itu dan perkatakan firman ini. Tuhan, aku berasal dari Allah. Tuhan, aku percaya roh yang ada dalam hidupku lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Setiap kali engkau merasa tidak kuat, setiap kali engkau diperhadapkan dengan kelemahan, perkatakan hal itu. Sehingga engkau tahu, engkau bukan orang biasa-biasa. Engkau punya roh yang luar biasa dalam hidupmu. Haleluya. Yes. Yakobus 4 ayat 7. Apa yang dikatakan di sana? Yakobus bilang begini, saudara. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Sama-sama bilang sama-sama saya, lawan iblis. Bukan kita entertain, bukan justru kita nikmati bisikan-bisikannya, saudaraku. Justru akhirnya itu yang membuat kita lemah. Itu yang membuat kita semakin hari semakin menguatkan diri kuasa mereka terjadi dalam hidup kita. Itu yang bahaya. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Lihat, ada urutannya. Tunduk dulu kepada Allah. Apa maksudnya? Taat. Apa maksudnya tunduk? Berikan hidupmu kepada Allah. Baru setelah itu apa yang kau lakukan? Lawan iblis. Kita sudah memberikan diri kita, hidup kita di bawah otoritas Allah.
Sekarang step berikutnya, langkah berikutnya apa? Lawan iblis. Kenapa kita bisa ngelawan iblis? Karena ketika engkau tundukkan dirimu kepada Allah, engkau diberikan roh. 1 Yohanes 4 ayat 4 tadi. Roh itulah yang menguasai hidupmu sehingga engkau bisa menengking, menghardik, mengusir iblis. Jangan engkau sudah tunduk kepada Allah, engkau sudah membiarkan dirimu di bawah otoritas Allah, tapi engkau juga membiarkan dirimu di bawah otoritas iblis dengan dengan dirimu menipu dirimu sendiri. Ini yang bahaya, saudara. Jadi tunduk kepada Allah, lawan iblis. Sama-sama bilang sama saya harus lawan. Sama-sama bilang sama saya harus lawan. Amin, saudara. Kalau kau mulai punya pikiran suamiku jahat, suamiku jahat, suamiku jahat, lawan dalam nama Yesus. Kalau kau mulai punya pikiran istriku jahat, istriku gak mau tunduk, lawan dalam nama Yesus. Kalau ada pikiran-pikiran yang cabul, pikiran-pikiran yang zina, lawan dalam nama Yesus. Engkau punya kuasa karena rohmu, roh Allah ada dalam hidupmu. Jangan pernah berkata tidak bisa pendeta, susah. Jangan pernah berkata, aduh saya gak bisa pendeta, saya gak mampu. Engkau gak bisa, engkau gak mampu, tapi engkau punya Tuhan dan roh itu ada dalam hidupmu. Saya kadang gemes, saudara, ngeliat orang udah melayani Tuhan, udah beribadah kepada Tuhan, tapi aduh pendeta gimana ya, saya masih gak kuat, saya gak mampu ya. Habis gimana ya pendeta, godaannya terlalu kuat ya. Habis gimana ya pendeta, saya gak mampu, saya gak sanggup ya, saya gak bisa. Saudaraku, kita betul masih tinggal di dunia, tapi jangan sampai engkau pakai cara-cara dunia untuk lakukan segala sesuatu dalam hidupmu. Engkau sudah diberikan firman, belajarlah dari firman itu. Engkau sudah diberikan roh yang besar, roh Allah ada dalam hidupmu. Tatkala engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingatlah, roh dunia takluk kepada roh yang ada dalam dirimu. Tengking, tolak, lawan iblis itu. Amin. Jangan kau biarkan dia naik-naik membisiki untuk menghancurkan rumah tanggamu. Jangan biarkan dia naik-naik ke telingamu untuk membisikkan bahwa engkau nggak sanggup, engkau nggak mampu, engkau nggak bisa untuk menolak dosa. Jangan biarkan dia naik-naik di hatimu sehingga dia memberikan engkau kesempatan untuk membenci sesamamu, menaruh kepahitan, kedendaman terhadap sesamamu. Pada akhir saya pelajari seperti ini. Hidup itu kita yang memutuskan. Sama-sama bilang sama saya yang memutuskan. Bagian Tuhan sudah memberikan. Makanya Tuhan selalu bilang, aku memberikan tanah ini kepadamu, aku memberikan lawan ini kepadamu. Maksudnya apa? Engkau sudah menaklukkannya. Sekarang kerjakan apa yang menjadi bagian. Dari pihak Tuhan, Tuhan sudah memberikan. Tapi sekarang bagian kita adalah membuat sebuah keputusan. Apakah saya mengerti betul saya punya kuasa diberikan oleh Tuhan, roh yang ada dalam saya lebih besar dari roh dalam dunia ini, sehingga saya berani berkata tidak, berani menolak dosa, berani melakukan apa yang memuliakan nama Tuhan. Itu yang kita lakukan. Atau justru sebaliknya, karena hidup ini adalah pilihan, kita yang memilih. Apakah saya mau membesarkan kuasa Allah dalam hidup saya, atau saya mau membiarkan membiarkan iblis dan kuasanya untuk saya besar-besarkan, dan saya berkata saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya nggak kuat. Kita yang memutuskan, saudara. Kita yang memutuskan. Pilihan kita akan menentukan apakah kita akan menjadi kuat atau kita semakin lemah. Kita yang menentukan. Karena ketika kita salah mengambil pilihan, kita lebih menguatkan, kita lebih membesarkan, lebih menguntungkan pihak musuh, maka kita akan menjadi lemah. Tapi sebaliknya, ketika kita menyadari kepadaku telah diberikan kuasa, kepadaku telah diberikan roh yang lebih besar daripada roh dalam dunia ini, maka engkau sedang menang menghadapi perlawanan ini. Karena itu saya pelajari begini, saudara. Dampak dari kita, atau dampak ketika kita lebih mempercayai musuh kita, maka yang pertama dampaknya adalah apa? Kita sudah kalah sebelum berperang. Ini yang dialami oleh 10 orang yang diutus oleh Musa. 10 di antara 12 kalah sebelum berperang.
Sehingga akhirnya mereka nggak dapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Boro-boro dapetin, perang aja enggak. Saudaraku, hati-hati. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kan konsep iblis itu cuman menawarkan. Ketika ditawari kepada kita, maka kita yang respon. Sama kayak kasusnya Hawa kan. Ditawari buah terlarang, buah yang dibilang oleh Tuhan jangan dimakan. Iblis nggak ngambil buah terus sodorin, jejelin mulutnya Hawa, enggak. Dia cuma nawarin. Bukankah seluruh pohon di taman ini dengan tipuan, saudara, dengan kelicikan memutar-balikan firman? Bukankah semua pohon di taman ini tidak boleh kamu makan? Hawa bilang enggak, boleh dimakan, cuma satu yang nggak boleh dimakan. Kepancing. Hati-hati, makanya Alkitab udah bilang, lawan, jangan diajak ngomong. Lawan, jangan you entertain. Lawan. Ditawarkan, lawan. Jangan mulai memikirkan, boleh nggak ya, bisa nggak ya, sanggup nggak, jangan, lawan. Nah, jadi saya pelajari dampaknya ketika kita lebih mempercayai kekuatan lawan atau kekuatan musuh kita, maka kita sudah kalah sebelum berperang. Kita akan terus jatuh terus dalam dosa. Kenapa? Karena kita nggak pernah beranggapan bahwa saya bisa. Roh dalam saya lebih besar. Kita akan terus membiarkan diri, ya udahlah nggak apa-apa lah jatuh, besok minta ampun lagi sama Tuhan, ya nggak apa-apa lah jatuh, besok minta ampun lagi sama Tuhan. Ya kan Tuhan Maha Kasih. Jangan lupa bos, Dia juga adil. Dia kasih, tapi Dia adil. Dalam adilnya Dia menghukum apa yang kau buat. Ada hukuman dari apa yang kau buat. Karena apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Yang kedua, dampak ketika kita lebih mempercayai musuh kita. Yang pertama, karena kita akan kalah sebelum kita mulai berperang. Yang kedua, kita sedang membatasi kuasa Allah dalam hidup kita. Dan ini yang terjadi tatkala 10 orang beranggapan bahwa musuh lebih kuat, maka itu yang terjadi. Dia sedang mengecilkan Allah yang membelah laut Tiberau di depan mata mereka. Dia sedang mengecilkan Allah yang mengirimkan roti mana setiap pagi di depan perkemahan mereka. Dia sedang mengecilkan Allah yang mengirimkan burung puyuh tatkala mereka sedang menginginkan makan daging. Jangan pernah lupa buat setiap mujizat yang kau pernah alami, saudaraku. Saya ulangi sekali lagi. Jangan pernah lupa buat setiap mujizat yang kau pernah alami beberapa hari lalu, beberapa bulan lalu, beberapa tahun lalu. Mujizat itu Tuhan berikan dalam hidupmu, supaya engkau melihat bahwa Allah yang kau sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah pembuat mujizat sampai hari ini. Bangsa Israel melupakan hal itu. Harusnya mereka berpikir, kalau Allah yang saya sembah, Allah yang berjalan depan saya, membebaskan saya dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, melepaskan saya dari kepungan air, membelah laut Tiberau sehingga saya berjalan di tengah-tengahnya, berarti Allah yang sama, yang berjanji akan memberikan tanah Kanaan, Allah yang sama juga yang akan memberikan kita kekuatan untuk berperang, melawan orang-orang di tanah Kanaan itu. Harusnya mereka berpikir seperti itu. Tapi enggak. 10 orang ini berpikir, gak mungkinlah mereka besar-besar. Nggak mungkinlah, kita nggak akan pernah bisa. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Karena itu yang kedua saya pelajari dampak ketika kita lebih mempercayai musuh kita. Yang pertama, kita sudah kalah berperang sebelum kita berperang. Dan yang kedua, dampaknya apa? Kita sedang membatasi kuasa Allah terjadi dalam hidup kita. Kita lupa ketika kita memanggil Dia Allah, maka baginya tidak ada perkara yang mustahil. Ketika engkau memanggil engkau Tuhan, engkau memanggil Tuhan, engkau memanggil Allah, maka jangan pernah membatasi kuasanya terjadi dalam hidupmu. Jangan pernah bilang keluar kata, nggak mungkinlah Tuhan bisa pulihkan suami saya, nggak mungkinlah Tuhan bisa pulihkan ekonomi saya, nggak mungkinlah Tuhan bisa sembuhkan sakit penyakit saya. Saudaraku, engkau sedang mengecilkan kuasa Allah. Dan itu yang 10 orang ini lakukan tatkala diperhadapkan dengan musuh. Dan yang ketiga, dampak ketika kita lebih mempercayai musuh kita, maka kita akan mengalami stunting rohani. Apa stunting? Pertumbuhan yang kerdil, tidak mengalami pertumbuhan dengan benar, dengan normal.
Karena apa? Karena kita mengecilkan kuasa Allah, karena kita membesarkan kuasa musuh, maka kita nggak akan pernah punya experience with God. Kita nggak akan pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Kenapa? Akhirnya kekerdilan rohani akan terjadi dalam hidup kita. Susah untuk bergerak, susah untuk mempercayakan Tuhan, lebih mempercayakan kekuatan lawan, lebih mempercayakan kepada kelemahan-kelemahan diri kita yang terbatas ini daripada kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Stop mengandalkan diri kita sendiri. Stop mengandalkan orang-orang yang kau pikir bisa membantumu, bisa kuat menolong engkau. Stop. Alkitab jelas katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Hati-hati. Ketika kita lebih mempercayai musuh kita, maka kita akan mengalami stunting rohani. Tidak ada pertumbuhan dalam iman percaya kita, tidak ada pertumbuhan dalam pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Hidup kita akan stuck, bahkan cenderung mundur. Tidak akan ada kemajuan-kemajuan rohani. Kenapa? Karena kita membatasi diri kita. Kita nggak akan pernah masuk ke dalam zona yang tidak nyaman, karena kita akan tetap tinggal dalam zona nyaman. Udahlah, nggak usah lawan lah. Udah biar dia aja yang lawan, kita di sini aja. Udah zona nyaman kita aja. Dan yang keempat, yang terakhir, dampak ketika kita lebih mempercayai musuh kita. Yang pertama, kita sudah kalah sebelum berperang. Yang kedua, kita sedang membatasi kuasa Allah dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita akan mengalami stunting rohani atau ketidak bertumbuhan dalam iman percaya kita. Dan yang keempat, dampak ketika kita lebih mempercayai musuh kita adalah kita sedang mengizinkan. Nah ini saudara, kita sedang mengizinkan, kita sedang membiarkan diri kita ditindas dan ditaklukkan oleh musuh. Kenapa? Karena kita menganggap diri musuh lemah. Musuh kita kuat dan diri kita lemah. Kita yang membiarkan diri kita ini, aku lemah, aku tidak berdaya, aku tidak bisa menolak dosa, aku terbatas. Saudara kasih dalam Tuhan, engkau sedang mengizinkan dirimu, iblis, untuk melahap hidupmu. Dan ini yang terjadi. Kenapa ada anak Tuhan yang hidupnya meminggu ke gereja, pujian, penyembahan, pulang minum mabuk, pulang berjudi, pulang berzina. Kenapa? Karena membiarkan dirinya. Di sisi lain dia membiarkan dirinya mau dikuasai oleh Tuhan pada hari Minggu. Dia beribadah kepada Tuhan. Tapi di hari Senin sampai dengan hari Sabtu hidupnya liar, seperti orang tidak punya Tuhan. Ada kekhawatiran, ada kejenuhan hidup, ada kebosanan. Karena membiarkan dirinya ditaklukkan dengan kekuatan lawan, tidak menyadari bahwa engkau punya kuasa. 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang ada dalam dirimu lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Stop berkata tidak bisa, stop berkata tidak mungkin. Karena engkau punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang buat mujizat kemarin-kemarin, Tuhan yang sama yang kita sembah dalam Yesus, yang masih buat mujizat sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia akan buat mujizat dalam hidup kita, karena kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang mengarahkan kami, Engkau yang membimbing kami, Engkau yang mengajarkan kepada setiap kami. Setiap firman yang hari ini kami dengar, biar tetap tinggal dalam kami. Kami kuat sebab Tuhan berikan kami kekuatan. Kami perkasa sebab roh yang ada dalam diri kami lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Kami tahu kepada kami telah diberikan kuasa. Hari ini kami mau menghardik segala bentuk kelemahan tubuh, segala bentuk sakit penyakit, sebab Yesus mati bagi kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, dan oleh bilur darah Yesus kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami tidak mau terintimidasi lagi, dan akhirnya kami melemahkan diri kami, dan kami akhirnya menguatkan musuh kami. Oh, dalam nama Yesus kami mau hardik musuh kami, kami mau tangking, kami mau tolak dalam nama Yesus. Sebab kepada kami diberikan kuasa. Allah kami adalah Allah perjanjian. Itu sebabnya Tuhan, kami berdoa biar firman termaterai dalam hidup kami. Hari ini kami mengerti bahwa kuasa yang Tuhan berikan kepada kami lebih besar dari kuasa yang ada dalam dunia ini. Sehingga dengan kuasa itu kami dapat berkata tidak kepada dosa. Kami dapat berkata tidak kepada keinginan-keinginan daging. Karena kami tahu, kami mampu, kami bisa, kami sanggup. Sebab roh Allah ada dalam hidup kami. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapak hamba berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini seringkali mengalami jatuh bangun dalam dosa.
Hamba berdoa di dalam nama Yesus, apapun yang membuat mereka lemah, apapun trik-trik tipu daya iblis yang membuat mereka lemah, yang akhirnya membuat mereka merasa gak sanggup untuk berkata tidak kepada dosa, hari ini aku hardik dalam nama Yesus, keluar dari tubuh mereka, keluar dari pikiran mereka, dalam nama Yesus, keluar dari hati mereka, di dalam nama Yesus. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan berikan kuasa. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan berikan kuasa untuk berkata tidak kepada setiap keinginan-keinginan dosa. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Karena roh yang Tuhan berikan kepada kami lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Jika itu yang jadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat setiap mereka. Kuatkan, teguhkan iman mereka Allah, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan hari ini. Hati mereka dilawat Tuhan, hati mereka dijamah Tuhan, hati mereka dipulihkan Tuhan. Demi nama Yesus, terjadi dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa, menyerahkan setiap umat Tuhan pagi hari ini yang terus-menerus berdoa buat rumah tangga mereka. Oleh karena satu dan lain hal, rumah tangga mereka secara hari-hari ini sedang mengalami goncangan. Hamba berdoa buat suami-suami, hamba berdoa buat istri-istri yang telah Tuhan persatukan dalam pernikahan yang kudus. Hari ini hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus, sehingga rumah tangga ini kembali dimenangkan, kembali direbut dari kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus, suami-suami yang telah terikat, istri-istri yang telah terikat, yang sulit untuk mengampuni, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Tuhan jamah. Hamba berdoa ya Allah, biar Roh Kudus berikan mereka kekuatan untuk melepaskan pengampunan buat suami, buat istri mereka. Sehingga akhirnya Tuhan pulihkan rumah tangga mereka, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat yang sakit Tuhan. Tubuh kami telah dibeli dengan darah Yesus, dan di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Kalaupun hari ini engkau sakit, dan mungkin engkau berkata sakit penyakit ini tidak bisa sembuh, dan mungkin engkau berkata sakit penyakit ini sulit disembuhkan, dengar baik saudaraku, engkau sedang mengecilkan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Tuhan yang sama yang kemarin pernah membuat mujizat dalam hidupmu, Tuhan yang sama yang hari ini menyembuhkan engkau. Ingatlah, Dia tetap Tuhan, Yesus tetap Tuhan. Karena ini jika engkau mau mengalami kuasa Tuhan, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Bapa, hamba berdoa buat mereka. Hamba percaya mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Hamba percaya firman Tuhan tergenapi dalam hidup setiap kami. Disampaikan firman, disembuhkan mereka dalam nama Yesus. Mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Tuhan lawat setiap mereka. Oh, aliran kuasa kesembuhan turun atas mereka. Di rumah mereka masing-masing mereka dilawat Tuhan. Mereka dijamah Tuhan. Sakit penyakit dilalukan dari tubuh mereka demi nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kuasa kesembuhan. Terima kuasa kesembuhan. Dalam nama Yesus engkau sembuh. Dalam nama Yesus engkau sembuh. Bapa, apapun sakit penyakit mereka, Yesus sudah salibkan, sudah pakukan. Dan di atas kayu salib engkau berkata sudah selesai. Beri mereka iman yang teguh, beri mereka kekuatan untuk mereka dapat mengucapkan perkataan-perkataan profetik bahwa mereka sudah sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, hamba bersyukur. Hamba juga berdoa buat setiap perekonomian dari anak-anak Tuhan. Betul, hari-hari ini ada badai yang bernama COVID. Hari ini ada badai yang bernama pandemik. Tapi kami tetap percaya di tengah badai kami tetap kuat berdiri. Kami tidak mau terfokus dengan badai hari-hari ini. Yang kami fokus adalah bagaimana kami tetap terus mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Karena kami tahu untuk kami, urusan hidup kami adalah urusan Tuhan. Urusan pemeliharaan kami adalah urusan Tuhan. Tapi bagian kami tetap terus mencari perkenanan Tuhan. Bagian kami tetap terus mencari hadirat Tuhan. Bagian kami tetap terus mengejar pribadimu. Dan kami percaya tergenapi firman-Mu dalam hidup anak-anak Tuhan yang setia mencari Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Tergenapi firman-Mu. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu. Maka semuanya, apa yang baik yang berasal dari Bapa, ditambah-tambahkan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, usaha mereka diberkati Tuhan, pekerjaan mereka diberkati Tuhan, dagangan mereka diberkati Tuhan. Bahkan setiap perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan usaha mereka diberkati oleh Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati setiap usaha dari anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Hari ini kami mau deklarasikan dalam nama Yesus, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Hari ini kami mau deklarasikan hidup kami tidak ditentukan oleh pandemik, hidup kami tidak ditentukan oleh PPKM darurat, hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan, hidup kami ditentukan oleh tangan Tuhan Yesus. Sebab tangan Tuhanlah yang menyelamatkan kami, tangan Tuhan memelihara kami. Maka dengan iman kami katakan, kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Hamba berdoa, jika itu adalah doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan bagi setiap mereka. Tuhan tolong, karena kami percaya bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Di masa-masa pandemik ini banyak perusahaan tertutup, tapi kami percaya bagi anak-anak Tuhan selalu ada pintu yang terbuka, dan pintu itu bernama pengharapan yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Dalam nama Yesus terbuka setiap pintu-pintu pekerjaan untuk setiap anak-anak Tuhan yang hari ini berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Yesus terbuka. Dalam nama Yesus Kristus terbuka. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa secara khusus buat orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi. Tuhan jamah orang-orang muda. Mereka memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan. Betul, kami beribadah secara online, tapi kami mendengarkan firman. Kami memuji, menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing. Bahkan kami berdoa, dan kami percaya apa yang kami tabur dalam pekerjaan Tuhan, apa yang kami buat dalam karya ibadah ini, kami percaya tidak ada jeripayah kami dalam kami mencari Tuhan yang sia-sia. Karena itu kami berdoa, biar masa muda dari orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi diberkati Tuhan. Tergenapi firman Tuhan dalam hidupmu, orang-orang muda. Hari depan yang penuh harapan akan terjadi dalam hidupmu. Hari depan ada dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan mereka-rekakan, merajut hari depanmu yang dahsyat dan luar biasa terjadi dalam hidupmu. Engkau yang hari-hari ini mencari pasangan hidup, taruh tangan kananmu di dada. Bapak, hamba berdoa buat setiap orang-orang muda yang hari-hari ini mencari pasangan hidup. Hamba berdoa juga buat orang tua yang mendoakan anak-anak mereka untuk mendapatkan pasangan hidup dari Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang punya langit dan bumi, Engkaulah yang menciptakan alam semesta, bahkan Engkau yang menciptakan Hawa untuk Adam. Karena itu kami percaya Tuhan akan membukakan jalan bagi mereka, mempertemukan mereka dengan cara-cara Allah yang ajaib, dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, pasangan yang terbaik yang daripada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus dipertemukan daripada mereka. Jika ada di antara anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang menjalin hubungan, tapi hubungan mereka membawa mereka semakin hari semakin jauh daripada Tuhan, oh, hamba berdoa Tuhan berikan mereka keberanian untuk membubarkan hubungan ini dalam nama Yesus. Berikan mereka kuasa untuk berkata tidak kepada keinginan-keinginan dosa dalam nama Yesus. Jika Tuhan lihat hubungan mereka yang hari-hari ini mereka sedang jalankan membuat mereka semakin hari semakin jauh dari Tuhan, Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar pedang kuasa Allah memisahkan mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa, beri hikmat, beri roh takut dan gentar akan Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan. Karena hamba percaya terang dan gelap tidak bisa bersatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan. Di dalam nama Yesus terbuka kandunganmu dalam nama Yesus. Mujizat masih ada sampai hari ini. Karena itu kami percaya apa yang diberkati oleh Tuhan dalam pernikahan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, bagi mereka dipercayakan Allah keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Anugerah Tuhan, kuasa Tuhan menopang setiap kami, menyertai setiap kami, sehingga kami tidak pernah berjalan seorang diri. Bapa, terima kasih. Kami juga terus berdoa buat terjadinya pemulihan, terjadinya rekonsiliasi antara anak-anak Tuhan dengan orang tua mereka, dengan keluarga mereka, dengan anak-anak mereka, dengan mertua mereka, dengan menantu mereka, bahkan mungkin dengan adik, dengan kakak mereka yang mungkin hari-hari ini sedang ada keributan, ada perselisihan satu dengan yang lain oleh karena hal-hal apapun. Tuhan, kami berdoa sepakat di dalam nama Yesus, biar Allah yang mengadakan rekonsiliasi mereka satu dengan yang lain, dan kami doakan iblis tidak punya hak atas rumah keluarga mereka di dalam nama Yesus. Dan kami percaya firman Tuhan tergenapi
dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Di dalam nama Yesus, biarlah setiap kami anak-anak Tuhan menjadi pembawa-pembawa damai. Biarlah setiap kami menjadi anak-anak Tuhan yang membawa kasih kepada orang-orang yang mungkin sedang menghadapi keributan dengan kami hari-hari ini. Kami mau sebagai inisiator untuk berdamai terlebih dahulu dengan mereka. Tuhan mampukan kami, Tuhan tolong kami di dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini terpapar COVID. Dengar baik, COVID tidak akan membuat engkau mati. COVID akan membuat engkau hidup dan memuliakan nama Tuhan. Sebab engkau punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena nafas hidup bukan di tangan COVID, nafas hidup di tangan Tuhan. Tuhanlah yang menentukan mati hidupnya seseorang, bukan COVID. Karena itu jangan kecil hati, jangan patah hati, tetap semangat dan andalkan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, turun kuasa Allah, turun kesembuhan dalam hidup mereka. Hari ini engkau akan sembuh. Hari ini engkau akan berangsur-angsur pulih. Paru-parumu sehat, paru-parumu bersih dalam nama Yesus. Saturasi oksigen dalam darahmu normal, sempurna dalam nama Yesus. Terjadi. Kuasa bilur darah Yesus hari ini menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, buat bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Karena itu kami ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami doakan pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin daerah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada ya Tuhan. Kami berdoa buat Kapolri, kami berdoa buat Panglima TNI, kami berdoa buat Ketua BNPB, Ketua BNPT di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Kepala KPK, BIN, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan tolong di dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka mengambil setiap keputusan yang takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat kepala-kepala daerah yang ada. Kami berdoa buat gubernur, kami berdoa buat wali kota, kami berdoa buat bupati yang ada. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Sehingga pemimpin-pemimpin ini dalam mereka mengambil keputusan, kami doakan diberikan kebijaksanaan, diberikan roh takut dan gentarakan Tuhan. Biarlah mereka ditopang oleh doa-doa kami dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan setiap hal-hal yang mereka pimpin. Di dalam nama Yesus, kami teringat akan teman-teman kami, akan anak-anak Tuhan yang berdiri sebagai garda terdepan di masa-masa pandemik ini. Mereka dokter-dokter, mereka suster-suster, mereka perawat-perawat rumah sakit, para medis. Kami berdoa juga buat TNI Polri ya Tuhan, mereka yang sudah berjerih lelah setiap hari untuk berdiri di garda terdepan. Oh, di dalam nama Yesus, biar Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan kuasa untuk mereka dalam perlindungan Allah. Mereka dijaga, mereka dilindungi, mereka dipelihara di dalam nama Yesus. Tuhan luputkan mereka, baik mereka maupun keluarga mereka, daripada virus COVID-19. Mereka dijaga Tuhan. Mereka berdiri di garda terdepan dalam perlindungan darah anak domba Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa buat setiap rancangan-rancangan orang jahat yang mencoba memecah belah bangsa ini dengan segala macam daya dan tipu daya. Kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Segala orang-orang jahat, segala mafia-mafia perobatan, mafia-mafia alat kesehatan, mafia-mafia rumah sakit, kami berdoa dalam nama Yesus disingkapkan oleh kuasa Tuhan. Mereka bertobat, mereka dijamah Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan, sehingga mereka berbalik dari jalan-jalan Tuhan, dari jalan-jalan yang sesat, kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Kami doakan di dalam nama Yesus. Bapa, kami teringat juga buat keluarga kami, saudara kami, bahkan teman kerabat kami yang mungkin hari-hari ini sedang pergi meninggalkan Yesus, bahkan jauh dari Tuhan. Oh, kami berdoa, kami doakan mereka dalam nama Yesus. Kami membawa nama-nama ini ke dalam tangan Tuhan. Kami sebutkan nama-nama ini di altar kudus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan jamah, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, sehingga setiap mereka diterangi hidup mereka oleh kasih Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan Yesus yang membawa mereka ke dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Karena itu kami doakan, memohon belas kasihan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa, sehingga kami juga berdoa buat umat mayoritas bangsa ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, tuntun mereka dalam terang Tuhan, tuntun mereka dalam jalan-jalan Tuhan yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oh, kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini. Kami menerima kuasa, kami menerima lawatan Tuhan, kami menerima anugerah Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan.
Hamba ucapkan berkat buat umat Tuhan di sepanjang hari ini. Turunlah berkat kasih karunia Tuhan, turunlah berkat damai sejahtera, sukacita atas kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, bahkan setiap rencana di sepanjang hari ini di dalam pimpinan tuntunan kuasa Roh Allah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami terima apa yang kami doakan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ibadah doa pagi kita selesai, dan saya mengajak setiap umat Tuhan juga bisa bergabung besok di hari terakhir dalam ibadah doa pagi, di hari terakhir dalam minggu berjalan ini, hari Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Jangan lupa secara khusus teman-teman yang di Facebook, bagikan doa pagi ini sehingga banyak orang yang diberkati melalui pujian penyembahan, banyak orang diberkati melalui doa-doa dan firman Tuhan yang ada, sehingga hidup kita menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi. Shalom, shalom, shalom.